Oke, selamat malam. Jumpa kembali di MD Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk pengenalan dari view type. View type di sini adalah tampilan di UX untuk menampilkan tabel sesuai dengan yang kita inginkan, kebutuhannya seperti apa. Oke. Di sini untuk view type di sini ada beberapa tipe view type-nya. Yang pertama itu kalender. Kalau kita kita klik di kalender, kita pilih kalender, maka akan tampilannya seperti ini. Oke, saya contohkan dulu data seperti ini ya, sampel datanya. Ada ID, tanggal, nama, alamat, foto, keterangan penjualan dan pembelian. Ini data sampel saja. Jika kita memilih kalender, maka akan tampilannya seperti ini. Di tanggal 8 di sini ada tertera, kita setting terlebih dahulu untuk start date-nya misalkan tanggal, end date-nya kita tanggal. Nanti dia akan per tanggal di sini ada masing-masing datanya. Nah ini ID-nya. Kalau kita mau tampilkan misalkan nama, tinggal kita ganti saja nama, maka akan keluar nama, atau kita mau tampilkan alamat atau keterangan ya. Kita bisa pilih berdasarkan bulan ataupun per hari. Nanti pilihannya di sini, ada di sini. Oke, untuk tampilan kedua itu adalah deck. Deck di sini menampilkan gambar seperti ini. Dia ada ini juga untuk show action bar-nya. Di sini ada actionnya. Kalau tampilan seperti ini kita mau menghapus, mengedit ataupun melihat alamat, bisa di sini. Tetapi kalau di sini mau dihilangkan atau tidak dimunculkan, tinggal kita show action bar, kita nonaktifkan saja, maka dia akan polos seperti ini ya. Nah, ini tinggal atur saja mengenai tampilannya. Di sini ID sama tanggal. Misalkan primary-nya nama, untuk secondary-nya misalkan alamat. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di ketik-ketik saja maunya tampilan itu seperti apa. Ada juga tipe tabel. Nah, tipe tabel di sini adalah tipe yang banyak digunakan karena di sini bisa kita melihat list data yang banyak ke bawah seperti ini. Ya, seperti ini. Biasanya kalau di Excel itu kita bisa freeze agar ini nggak bisa bergerak. Caranya sebagai berikut. Untuk menghilangkan freeze, kita ke general. Nah, di sini preview new feature kita aktifkan. Nah, ini maka akan di freeze. Kita kembali. Nah, di sini ada kalau kita mau pilih kolom width-nya, misalkan narrow biasanya akan kita tinggal mengatur saja. Ini akan dipersempit kolomnya. Wide di agak lebar, kita buat narrow saja. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke tipe galeri. Tipe galeri di sini adalah menampilkan gambar dan keterangan untuk ukurannya bisa besar, bisa besar, sedang, ataupun kecil, ataupun lebih kecil. Di sini tiny seperti ini. Nah, untuk menampilkan di sini kan kita contoh misalkan small saja. Nah, di sini gambar dan ID. Kalau ingin menampilkan nama ataupun yang lainnya, tinggal kita rubah saja di kolomnya. Nah, di sini untuk labelnya kita rubah ke nama. Nah, maka dia akan berubah. Oke,
Kita lanjut kembali ke tipe data berikutnya adalah detail. Detail di sini, nah ini seperti ini. Jadi di saat kita pilih tabel ini, maka dia akan detail dan tinggal digeser-geser saja seperti ini. Untuk map, nah untuk map nanti tampilan seperti ini. Ada titik GPS yang ada sesuai dengan apa yang kita sudah input untuk alamat maupun yang lainnya. Misalkan kita mau ini tabelnya view type seperti ini. Nah, untuk map type-nya kita bisa road atau aerial seperti ini. Tinggal diatur saja sesuai dengan yang keinginannya. Nah, kita lanjut ke tipe berikutnya adalah chart. Nah, di sini chart ini tinggal kita pilih di chart tipenya kita maunya apa, histogram, kita harus chart kolomnya kita keluarkan dulu, kita tampilkan. Misalkan kita mau menampilkan apa dari berdasarkan tanggal seperti ini. Nah, ataupun yang lainnya tinggal kita pilih. Nah, ini ada show legendnya, maksudnya di sini kita bisa menghilangkan. Nah, seperti ini. Atau tipe horizontal, berarti yang horizontalnya seperti ini. Tinggal kita rubah saja. Atau dengan aggregate pie. Aggregate pie di sini ada satu. Ini show legendnya kita keluarkan saja. Nah, ini kan yang ditampilkan adalah value. Kalau kita mau menampilkan misalkan key bisa, atau misalkan kita mau menampilkan persen bisa seperti ini. Nah, ini tinggal diatur saja. Atau lanjut untuk ke aggregate donut. Nah, aggregate donut seperti ini tampilannya. Untuk ke view chart seperti ini. View chart tinggal kita kolomnya apa yang kita mau tampilkan, penjualan, pembelian seperti ini. Atau lanjut kita ke donut seperti ini, apa yang mau kita tampilkan, misalkan di sini penjualan atau pembelian. Kita lanjut ke call series bisa batang seperti ini, ada customer 2, customer 3, tergantung kita mau tampilkannya apa. Misalkan penjualan ya penjualan saja, penjualan seperti ini. Kalau untuk call series tag berarti di sini sama. Sini ada juga di call series line, jadi hanya garis saja. Ada call row series, nah, seperti ini. Ini bisa kita ganti penjualan misalkan seperti ini. Atau kita mau row series tag, nah, seperti ini tampilannya. Ada juga row series titik saja, dan ada juga seperti ini. Oke, untuk chat bisa juga kita buat dari try it out seperti ini. Nah, misalkan di sini kita mau tampilkan berdasarkan tanggal. Oke. Ini kita ganti lebih dahulu day, atau kita ganti kita day. Ini kita mau buat bar, nah, seperti ini. Atau misalkan nama, tanggal, berdasarkan nama. Nah, seperti ini. Ini pilihan untuk tampilannya, atau dari sini atau dari sini. Nah, ini maksudnya kita bisa di saat kita klik, nah, dia akan keluar detail. Tapi kalau kita nonaktifkan, maka dia akan ini data. Kita mau menghilangkan data di sini misalkan. Nah,
ini teks hide title kita mau hilangkan misalkan. Nah, ini di sini judulnya. Nah, ini untuk yang tadi saya bilang di sini misalkan kita mau ini kan misalkan kita mau read only, hanya melihat saja, jadi ini kita nonaktifkan saja. Dia makan dia nggak bisa diklik. Nah, kalau yang untuk yang ini posisinya ada di bawah ya, ini kita bisa geser seperti ini. Nah, kalau kita mau nonaktifkan, kita nonaktifkan saja. Oke, lanjut, berikutnya adalah dashboard. Dashboard di sini adalah penggabungan antara tabel-tabel yang mau misalkan kita mempunyai tabel barang, tabel transaksi atau pager, itu kita mau jadikan satu, maka kita buat adalah tabelnya seperti ini. Misalkan kita mau menampilkan barang, kita menampilkan tabel survei, kita menampilkan misalkan transaksi atau page header seperti ini. Ini penggabungan bisa beberapa tabel bisa kita jadikan satu di sini. Ada juga bentuk view type-nya adalah form. Jadi di saat kita klik itu, maka dia akan langsung form untuk penginputan. Dan selanjutnya adalah onboard. Onboard di sini dia tampilannya hanya back next aja seperti ini. Ini cocok untuk gambar biasanya. Ada juga kita masuk di card. Card di sini nanti ada pilihan lagi layoutnya. Di sini ada list. List ini hanya gambar, judul ataupun subtitle seperti ini. Kalau untuk foto hanya foto. Nah, ini seperti ini. Bisa foto atau GPS ya di sini. Nah, ini untuk backdrop foto dan judul saja. Kita kalau mau ganti tinggal di sini aja, mau ganti misalkan nama. Nah, ini. Nah, untuk ukuran fotonya tinggal kita sesuaikan saja seperti ini. Ada juga yang terakhir itu the large. Di sini dia lebih detail. Ada foto yang kecilnya, ada foto yang besarnya. GPS. Nah, ini ada keterangan semuanya, ada actionnya juga seperti ini. Oke, untuk view type semua sudah. Ada juga yang namanya kita position. Biasanya ini untuk penempatan saja. Misalkan di sini banyak tabel yang sudah dibuat view UX-nya. Kita misalkan view type ini tinggal kita atur mau di awal atau di selanjutnya atau di tengah atau di belakang atau di paling belakang atau di menu. Misalkan di ini tinggal diatur, misalkan ini view type ya, view type kita mau buat di awal seperti ini, ada di awal, di next berarti di sini, di middle berarti ada di tengah, tinggal diatur saja, atau di last ada di terakhir. Kalau mau kita masukkan di menu, tinggal kita klik saja di menu, maka dia akan tampil di sini. Oke, selanjutnya kalau kita mau buat wrap, maka dia nggak ada di menu, nggak ada di sini, ada, dia hanya bisa di hide, disembunyikan, nanti bisa dipanggil dengan menu link to view. Oke, mungkin ini saja ya untuk pengenalan dari view type yang kita butuhkan dalam pembuatan AppSheet ini. Terima kasih, selamat malam.